warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Salim Mubarak dari Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang dampak IT dalam pembelajaran. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa pengaruh IT itu sendiri mengacu pada beberapa aktivitas, dan saat ini segala aspek kehidupan tersebut telah mampu berkembang dengan pesat. Perkembangan tersebut beriringan dengan perkembangan masyarakat dari tradisional menjadi lebih modern. Penyebab utama yang paling terasa dalam kehidupan bermasyarakat itu adalah perubahan teknologi informasi dan komunikasi. Pengaruh IT pada berbagai aktivitas, salah satu diantaranya dalam sistem pembelajaran. Dalam sistem pembelajaran itu selamanya tidak harus bertatap muka. Berkat adanya perkembangan IT sekarang, tenaga pendidik itu tidak harus bertatap muka untuk menyampaikan materinya di depan kelas. Ya, proses pembelajaran bisa dilakukan melalui internet yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun, baik tenaga pendidik maupun peserta didik itu sendiri. Ya. Jadi dengan adanya teknologi ini digunakan untuk mengikuti perkembangan teknologi yang semakin canggih dari tahun ke tahunnya. Hal ini akan turut memajukan kualitas pendidikan yang ada dari negara tersebut. Ya. Salah satu pengaplikasian dari sistem informasi yang digunakan oleh sistem pembelajaran yaitu seperti e-learning. Ya. E-learning itu merupakan suatu bentuk pemanfaatan dari teknologi komputer dan internet yang dipadukan sehingga tercipta sebuah wadah untuk pembelajaran. Perpaduan antara teknologi, komputer dan internet menjadikan e-learning dapat terjadi apabila antara guru dan peserta didik itu terpisah dalam proses belajar mengajar. Pembelajaran e-learning itu pada umumnya dilaksanakan pada tempat yang berbeda antara guru dan peserta didik. Ya. E-learning inilah yang kemudian melahirkan pembelajaran jarak jauh yang lebih mudah dan fleksibel. E-learning sangat mampu mendukung terjadinya pembelajaran tanpa adanya tatap muka. Ya. Kemudian, e-learning itu memiliki dua mode, diantaranya ialah sebagai berikut. Ya. Yang pertama ada dalam istilah synchronous learning. Sinkronus itu dapat berarti berbarengan, sehingga pembelajaran e-learning yang menerapkan mode ini berarti suatu proses belajar mengajar antara guru dan peserta didik terjadi secara bersamaan atau satu sama lain dalam waktu yang sama. Yang kedua, ada istilah asinkronus e-learning. Asinkronus ini berlawanan dengan sinkronus, yang berarti tidak berbarengan. Pembelajaran e-learning mode ini berarti antara guru dengan peserta didik tidak melakukan proses belajar mengajar secara bersamaan. Pada mode ini, guru harus mempersiapkan terlebih dahulu dalam e-learning materi yang akan dipaparkan, kemudian dia sampaikan kepada peserta didik tersebut. Adapun karakteristik dari e-learning itu sendiri, yang pertama ya, memanfaatkan jasa teknologi elektronik. Karena dengan adanya e-learning ini, kita sebagai peserta didik maupun pendidik itu sendiri bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Kemudian yang kedua, kita bisa memanfaatkan keunggulan komputer, digital media dan komputer networks. Yang ketiga, menggunakan bahan ajar yang bersifat mandiri, self-learning material, itu istilah lainnya, kemudian disimpan melalui komputer sehingga dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa misalnya dalam perkuliahan kapan saja dan dimanapun. Yang ketiga, karakteristiknya itu kita bisa memanfaatkan jadwal pembelajaran, kurikulum, hasil kemajuan belajar, dan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pendidikan. Ini semua dapat kita lihat saat kita mengakses sebuah komputer yang terkoneksi melalui internet. Ya, pembelajaran e-learning itu sendiri pada saat ini sangat populer, ya, yang menggunakan pembelajaran berbasis jaringan seperti web basic learning jika dibandingkan dengan pembelajaran berbasis komputer atau computer basic learning.
Hal tersebut disebabkan fleksibilitas pembelajaran berbasis jaringan ini lebih tinggi daripada komputer basic learning. Pembelajaran berbasis jaringan dapat dibuka dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun secara online, ya, ketika terkoneksi dengan internet. Sehingga hal tersebut dirasa tidak merepotkan jika dibandingkan harus membawa atau menyebarluaskan file atau dokumen digital dan kemudian dapat digunakan menggunakan komputer. Sebagaimana pada pembelajaran berbasis komputer itu sendiri. Adapun beberapa keuntungan dan kelebihan dari penggunaan e-learning tersebut, diantaranya merupakan media komunikasi yang efektif, cepat, dan kredibel untuk menyampaikan materi e-learning dari seorang pakarnya. Yang kedua, kelas besar atau kecil itu tidak dapat mempengaruhi dalam bentuk fisik lagi, kemudian dapat dibangun dalam aplikasi internet itu sendiri. Yang ketiga, kapan saja dimanapun kita dapat mengakses e-learning itu sendiri yang bersifat global. Yang kelima, membangun komunitas atau pembelajaran dalam proses sosial. Siswa dapat belajar saling tukar informasi satu sama lain seperti dengan instrukturnya. Dan yang terakhir, kita dapat meningkatkan pembelajaran siswa melalui internet organisasi, sehingga siswa akan lebih fokus pada penyelenggaraan program pendidikan atau pelatihan tersebut, serta mengakomodasikan keseluruhan proses belajar dan juga transaksi materi dapat dirancang secara multimedis dan dinamis. Ya. Setelah kelebihan atau keunggulan dari e-learning itu sendiri, ada juga beberapa kekurangan dari sistem pembelajaran e-learning tersebut. Di antaranya seperti kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial. Proses belajar dan mengajar cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan. Ya. Selanjutnya, berubahnya peran guru yang semula menguasai teknik pembelajaran konvensional kini juga dituntut harus mengetahui teknik pembelajaran yang menggunakan ICT. Ya, selanjutnya, siswa yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi cenderung akan gagal, ya, karena mungkin sistem pembelajaran e-learning itu sendiri yang harus menggunakan beberapa aplikasi internet. Selanjutnya, tidak semua siswa itu juga bisa tidak semua siswa memiliki fasilitas internet. Ya, kemungkinan hal ini berkaitan dengan masalah tersediaannya listrik, telepon, ataupun komputernya. Dan yang terakhir, yang dapat mempengaruhi adalah kurangnya penguasaan komputer. Apabila seorang peserta didik ataupun pendidik itu sendiri kurang dalam penguasaannya terhadap teknologi informasi seperti komputer, maka akan menyebabkan sistem pembelajaran e-learning itu sendiri tidak berjalan sesuai dengan keinginan. Ya. Itulah sekian materi yang sempat saya sampaikan mengenai pengaruh IT itu sendiri dalam sistem pembelajaran. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.